la la la. Huh, huh. La 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 la. Macam mana pula Pak RT ini? Kemana dia pergi? Macam jelangkung saja. Datang, tadang, pergi tidak pamit. Pak RT, Pak RT. Lah, macam mana pula ini? Siapa itu tadi? Wah, alamak. Siapa tadi itu? Siapa ya tadi itu ya? Alamak. Mencurigakan. Alamak Pak RT, Pak RT. Kamu kebiasaan pagi-pagi ngelamun suuzon. Kamu Ini- kalau tahu ini sudah malam, bukan pagi. Iya Pak RT, aku tadi itu melihat ada orang mencurigakan Pak RT. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, mukanya itu semerawut Pak RT. Merawut, Amburadul. amburadul, Pakai baju hitam Pak RT. baju hitam. Iya, kue Said diambil Pak RT, tidak bayar dia. Alamak. Jangan-jangan dia pencuri. Pencuri atau teroris Pak RT? Nggak tahu juga sudah itu Pak RT. Gimana jadi Pak RT itu masalah teroris itu Pak RT? Nah, kalau Sudah Pak jelas RT kan? itu belum tahu sih sebenarnya ciri-ciri teroris itu bagaimana. Itu perlu harus dibahas itu Pak Kamu RT. juga belum tahu bagaimana ciri-ciri teroris. Tidak tahu Pak RT, Ya saya sudah, bingung ya yang sudah, mana yang teroris, yang mana yang Aku bukan. punya solusi buat kamu. Bagaimana Pak RT? Ya, kita tinggal tanya aja sama Pak Gito, biar Pak Gito melanjutkan perbincangannya tentang teroris itu tadi. bagus itu, Pak RT. Ya sudah, Iya. monggo Pak Gito, dilanjut. Ya, pemirsa Balikpapan Televisi, masih bersama saya Sugito dalam program Government to Show. Pada malam hari ini sesuai janji saya akan berdiskusi dan melakukan talk show selama 90 menit ke depan, dan nanti Anda yang ada di rumah bisa ikut berpartisipasi bersama kami. Talk show kali ini sudah menghadirkan 4 narasumber dan sudah ada di studio Balikpapan Televisi. Yang pertama adalah Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Ansat Bai. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam Pak Ansat. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Baik. Nanti kita diskusi apa sebenarnya sih fungsi kerja BNPT itu sehingga nanti bisa diketahui pemirsa ya Pak ya. Oke. Ya, selain Pak Ansat Bai, kita juga menghadirkan tokoh masyarakat Bapak Haji Cucup Suparna yang sudah tidak asing lagi. Beliau pernah menjabat wali kota 2 periode di Balikpapan. Mantan wali kota Bapak Haji Cucup Suparna yang juga tokoh masyarakat di Balikpapan. Selamat malam Pak Cucup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Cucup? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan tahu perspektif masyarakat di dalam pencegahan terorisme. Insyaallah. Kita akan lebih banyak berdiskusi. Ya, selain Pak Cucup, kita menghadirkan satu ini yang penting juga, Ustadz Fauzi Ali. Beliau adalah adik bungsu Amroji, pelaku bom Bali, yang juga anggota Jemaah Islamiyah dan mantan tentu tidak pengurus. Kalau pengurus nanti ngebom. Pak Ustadz Fauzi, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Dan nanti kita akan berbincang Pak, bagaimana sih jihad yang pengebom itu, apakah juga termasuk terorisme dan lain sebagainya. Pak Ustadz akan lebih banyak menceritakan. Ya, Pak Ustadz Ali selain adik bungsu Amroji, juga beliau selaku perakit bom yang nanti kita akan mendengarkan cerita dari Pak Ustadz Ali. Ya, ini yang juga yang memiliki nilai human interest paling tinggi, Mr. Max Boon. Beliau adalah korban ledakan bom JW Marriott. Selamat malam. Selamat Max malam Boon. Pak. Dan nanti kita cerita ya Pak ya. Dan kaki Bapak sudah sampai diamputasi. Nanti kita cerita apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Dan tentu saja nanti pemirsa bisa tahu kisah Anda yang sebenarnya. Siap. Ya, pemirsa Balikpapan Televisi, demikian tadi 4 narasumber kita yang nanti akan membedah kaitan dengan tema kita, Damailah Indonesia bersama cegah terorisme. Kita mulai dari diskusi awal kita bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia. Ya, Pak, baik, kita mungkin saya lebih cocok memanggil Pak
Ansat atau Pak Mbai, Pak? Pak Ansat saja, Pak Ansat ya. Pak Ansat. Dua-duanya. Dua-duanya. Pak Ansat, baik, kita ingin tahu sebenarnya tugas pokok dan fungsi atau tupoksi BNPT ini apa, Pak? Banyak orang yang tidak tahu sebenarnya BNPT itu sebenarnya memiliki tugas pokok dan fungsi yang luar biasa. Salah satunya adalah melakukan pencegahan secara dini terorisme. Apa yang sudah dilakukan oleh BNPT selama ini, Pak? Apa yang dilakukan selama ini ya sesuai dengan tugas pokok yang diemban. Yang pertama adalah merumuskan kebijakan nasional dalam penanggulangan terorisme. Yang kedua, mengkoordinasikan semua upaya-upaya penanggulangan terorisme, baik pencegahan, penindakan maupun kerjasama internasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan nasional. Yang ketiga adalah mengoperasionalisasikan kebijakan dalam bentuk satgas-satgas, baik di bidang pencegahan maupun bidang penindakan. Fokus tindakannya sendiri yang ada di beberapa provinsi, saya dengar sudah membentuk semacam forum koordinasi. Ini langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh forum-forum yang ada di daerah-daerah yang sudah dibentuk oleh BNPT sendiri? Iya, betul sekali. Di tahun 2012 kita sudah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 15 provinsi. Tahun 2013 itu dengan tadi pagi itu kita lantik di Samarinda 5. Jadi semuanya sudah 20. Ya, apa yang harus dilakukan ini? Ya, mencegah terorisme itu tentu banyak sekali upaya yang kita harus lakukan. Tapi tentu karena keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain, ya kita tentu ada fokus, ada prioritas di situ. Apa yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana melawan penyebaran radikalisme. Karena apa? Terorisme itu sebetulnya adalah suatu perbuatan disebut kejahatan atau kekerasan yang dimotivasi oleh ideologi radikal. Ideologi radikal. Ya, selama ideologi radikal itu tidak bisa kita bendung atau kita bisa eliminir, maka terorisme akan terjadi terus. Nah, sebagai bukti, kita sampai sekarang ini oleh internasional dianggap yang paling berhasil menangani terorisme secara fisik. Secara fisik ya. Nah, dalam arti bahwa kita sudah 850 teroris ditangkap, 600-an sudah diajukan ke pengadilan. Dan kita mengedepankan itu penegakan hukum. Ya, ini internasional itu sangat mengapresiasi ini. Tetapi dalam bidang mencegah radikalisme, di sini kita masih ada kelemahan. Karena ternyata ya radikalisasi itu berjalan terus sampai sekarang. Karena radikalisasi berjalan terus, sehingga para teroris yang sudah keluar penjara itu malah kembali lagi melakukan aksinya. Jadi itu apa artinya? Secara fisik saja itu penangkapan, penahanan, kemudian mengajukan pengadilan, kemudian masuk di penjara, itu tidak menyelesaikan karena ini masalah pikiran, masalah radikalisasi. Jadi fokus kita adalah bagaimana menetralisir radikalisme itu. Paling tidak kita membendung, mengeliminir. Apa yang harus dilakukan di sini? Secara garis besar ada dua bidang. Pertama itu bagaimana kita merubah kembali mindset, pikiran orang-orang ini, para teroris yang ada di penjara itu atau di tahanan polisi, supaya tidak lagi melakukan itu dan meninggalkan ideologi kekerasan itu. Nah, yang kedua adalah ini justru yang paling berat, adalah bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh paham-paham radikal seperti itu. Nah, ini adalah pekerjaan besar. Tidak bisa satu instansi di sini. Oleh karena itu kita sadar pemerintah membentuk BNPT ini dengan maksud bukan BNPT sendiri itu yang bisa menyelesaikan, tapi BNPT ini merupakan fasilitator
di mana key playernya itu adalah semua komponen masyarakat, Ya. terutama dan semua pemerintah di Ya. sini. Tantangan paling berat BNPT adalah dituding ketika melakukan deradikalisasi, itu juga dituding Pak, padahal ini upaya pencegahan. Apa langkah-langkah BNPT untuk meyakinkan bahwa pemikiran radikalisme terorisme ini memang sangat mengancam, bahkan bukan mengancam Indonesia tetapi juga mengancam dunia. Apa Pak yang harus dilakukan BNPT? Ini kan pekerjaannya sangat berat menghadapi pemikiran-pemikiran rakyat yang mungkin tidak bisa terima dengan pemikiran BNPT ini sendiri. Iya. Itulah hambatan yang paling berat kita dalam menanggulangi terorisme ini, yaitu adanya kecurigaan masyarakat bahwa apapun yang dilakukan pemerintah untuk melawan terorisme ini, termasuk mencegah, itu dianggap pertama bahwa seakan-akan itu menstigmatisasi agama tertentu. Agama tertentu, Nah, ya. ini yang paling rawan di sini. Ya. Tinggal kalau kita istilah deradikalisasi saja, Ya. banyak sekali resistensi itu. Tapi ya gimana lagi? Istilah deradikalisasi ini sudah istilah yang global. Ya. Bahkan di Saudi Arabia juga sudah menggunakan istilah deradikalisasi ini, Ya. yang tujuannya persis sama dengan kita, dan semua negara melakukan itu. Ya. Ya, ini dicurigai seakan-akan itu deradikalisasi ini adalah mencurigai agama tertentu. Nah, ini yang sangat besar kita hadapi. Tapi apapun hambatan itu, ya kita harus terus bekerja, Ya. terus meyakinkan secara persuasif, dan strategi yang paling utama itu adalah bagaimana mengikut sertakan peran semua komponen bangsa ini, Ya. terutama elemen masyarakat, untuk terus melawan ini, Ya, peran dengan masyarakat ya, Pak, cara-cara kearifan lokal masing-masing. Ya. Karena sebetulnya strategi yang paling besar, yang paling mendasar di seluruh dunia ini untuk melawan terorisme ini adalah bagaimana memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa ini memang ancaman terhadap kemanusiaan dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi makin besar peranan masyarakat, makin cepat kita bisa mengatasi masalah terorisme itu. Inilah yang didesain dalam FKPT itu. Semua komponen masyarakat di situ ini merupakan fasilitator untuk bisa menggerakkan masyarakat sampai di tingkat yang paling Paling bawah. bawah ya Pak, sehingga FKPT ini menjadi penting di daerah karena juga menjadi kepanjangan tangan BNPT. Iya, menjadi mitra strategis, Mitra strategis daripada BNPT. Oke, kita akan bertanya ke Pak Cucup selaku tokoh masyarakat. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak? Mungkin di tingkat lokal begitu, upaya pencegahan terorisme ini. Bapak selaku tokoh masyarakat juga, Bapak selaku mantan wali kota juga punya pemikiran-pemikiran mungkin. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi pemikiran radikalisme terorisme itu Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang terorisme, saya kira Pak Gito adalah teman saya sejak lama. Dulu kita sama-sama tidak pernah menyinggung soal itu. Ya. Baru akhir-akhir ini kan. Nah, tetapi bukan berarti itu tidak perlu, sangat perlu. Aset pemerintah Kota Balikpapan, khusus masyarakat kota, ini sudah dimiliki. Kalau saya dengar dari Pak Bay tadi, Ya. di sini keikutsertaan seluruh potensi yang ada. Apakah itu pemerintah, masyarakat, dan aset itu kita sudah punya. Terbukti di sini dari mulai tingkat RT itu sudah ada semua kelompok-kelompok masyarakat. Apakah dia dekatkan dengan PKK-nya dan sebagainya, terus sampai ke atas sudah ada. Sudah ada. Bahkan ini pula yang kita gunakan dulu untuk melakukan pembangunan di kota ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan istilah teroris dan radikal. Ya. Menurut saya tinggal ini mereka diberikan, Berikan. karena ini belum dipahami oleh mereka. Betul. Seperti tadi dalam jok sementara tadi, Ya. di sini penting pemahaman masyarakat tentang apa itu teroris. Ya. Jangan sampai salah tunjuk, salah lihat, kemudian ucapannya salah. Ya. Nanti orang yang tidak apa-apa ditudingnya
teroris. Ya, tapi upaya Nah, ini belum. upaya kearifan lokal yang bisa dilakukan oleh masyarakat misalkan di Provinsi Kalimantan Timur termasuk di Balikpapan. Balikpapan juga kita akan selalu komitmen menjaga kotanya kondusif ya, Betul, Pak. ya. Ketika ada muncul pemikiran-pemikiran yang radikalisme terorisme itu sendiri, upaya pencegahannya apakah juga melalui forum-forum ataukah melalui RT-RT begitu, Pak? Saya kira itu merupakan salah satu. Ya. Tetapi kita sedini mungkin harus menanamkan pada masyarakat, mereka harus memiliki sistem early warning system Early warning dan system. early Ya. deteksi system. Oke. Ini dua hal yang sangat ampuh. Ya. Jadi di mana mereka melihat sesuatu, mereka akan melakukan reaksi langkah. Tapi bukan apa sistem pelaporan, pemberitaan cepat dan pelaporan cepat. Dan itu di Balikpapan deteksi dini itu sudah dilakukan, Pak. Sudah dilakukan. Pak Bahkan Cucup. sekarang sudah terkumpul dan himpun forum komunikasi Ya. masyarakat dini. Tapi ketika ada pemikiran radikal, Pak, yang mengarah ke terorisme, apakah ini juga akan menjadi kajian internal teman-teman di jajaran pengurus deteksi dini tadi? Saya kira harus, Pak. Harus ya. Iya. Yang penting sosialisasi ini merupakan satu kunci. Oke. Masyarakat akan terbuka wawasannya, Ya. akan terbuka pemahamannya apabila kita dengan sungguh-sungguh. Dan ini saya kira penanganan masalah teroris tidak bisa sporadis, tidak bisa Sporadis. asal-asalan. Ya. Ini memerlukan satu kekhususan. Dan semua harus ikut. Tapi di Balikpapan dengan heterogenitas masyarakat ini akan sangat mudah untuk mensosialisasikan ya Pak Cucup. Saya kira tergantung bagaimana kita mempunyai satu trik-trik tertentu untuk masuk pada kelompok-kelompok itu. Oke, ini Jadi menarik. heterogen itu bukan merupakan sesuatu yang sulit. Oke. Pengalaman saya. Ya. Itu mudah sekali. Oke, kita akan jeda dulu sesaat dan nanti kita akan sambung Pak bagaimana konsep berpikir di lokal Kalimantan Timur sesuai dengan pemikiran tokoh masyarakat. Ya, pemirsa Balikpapan Televisi, demikian tadi kita sudah mendengarkan kaitan dengan pemikiran radikalisme terorisme dari Pak Ansat Bay selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan tokoh masyarakat. Masih ada dua narasumber yang nantinya juga akan mendiskusikan bagaimana pemikiran radikalisme dan pencegahan terorisme itu sendiri, Pak Ustadz Fauzi Ali dan korban bom Marriott Bapak Max Bun. Anda jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah komersial break yang satu ini.